la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Tepat seminggu yang lalu kita dihebohkan dengan peristiwa berdarah, yaitu penembakan di Masjid An-Nur, Selandia Baru. Suatu peristiwa yang sangat menyayat hati kaum muslimin sekalian. Tetapi sidang jamaah yang berbahagia, ternyata tidak hanya sampai di situ. Pada sore harinya kita kembali dikejutkan dengan peristiwa penangkapan seorang ketua partai politik Islam yang merupakan tiga partai tertua di Indonesia, yang notabene sepenuhnya adalah muslim. Dua peristiwa yang sangat mengejutkan bagi kita sebagai seorang muslim. Sidang jamaah yang berbahagia. Akan tetapi inilah sebuah realita. Inilah sebuah fakta di mana kita menyaksikan saudara-saudara kita yang muslim ditembak dalam prosesi akan melaksanakan salat Jumat. Tapi di sisi lain ada sebahagian kita melakukan kekhilafan pada diri lembaga organisasi kita sendiri. Terlepas daripada itu semua, sidang jamaah yang berbahagia, inilah pernak-pernik, inilah dinamika, inilah roda kehidupan yang tetap dan ada dan memang berlangsung dalam kehidupan kita. Hidup kita ini bagaikan sebuah roda. Sekali waktu kita berada di atas, sekali waktu kita berada di bawah. Hari ini kita merasa senang, bahagia, tapi tidak tertutup kemungkinan di lain waktu kita merasa susah. Hari ini kita memiliki jabatan, tapi tentu tidak selamanya kita akan memiliki jabatan. Hari ini kita sehat sehingga kita bisa melaksanakan salat Jumat ini, tapi belum tentu di lain waktu kita akan tetap seterusnya dalam keadaan sehat walafiat. Sidang jamaah Jumat yang berbahagia, hidup ini adalah sebuah ujian. Rasa senang, rasa susah, sehat, sakit, kaya, miskin, itu adalah ujian. Allah menyebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluwakum bis-sharri wal khairi fitnah. Wa ilayna turja'un. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Saudara-saudara kita yang Jumat lalu ditembak merasakan kematian. Dan kita juga akan sampai ke arah itu. Hanya waktunya di mana kita tidak tahu dan kapan itu akan terjadi. Dan itu adalah ujian. Dan kita akan wa nabluwakum bis-syarri wal khairi fitnah. Kita ini akan diuji dengan sesuatu yang kita anggap buruk dan kebaikan. Itu semua adalah sebagai sebuah ujian. Wa ilaina turja'un, kata Allah. Dan sungguh, kata Allah,
ilaina, kepada kami semuanya kalian akan kembali. Sidang jemaah Jumat yang berbahagia. Karenanya apapun yang kita rasakan, apapun yang kita nikmati, sebenarnya itu adalah sebuah ujian bagi diri kita. Maka sangat beruntung seandainya kita selalu sukses dalam ujian-ujian yang kita hadapi dalam kehidupan kita ini. Namun sidang jamaah yang berbahagia, untuk selalu sukses dalam kehidupan ini tentu bukan hal yang mudah. Ada orang yang sukses jadi orang kaya. Ia punya banyak harta. Ia sedekahkan sebagian hartanya. Ia infakkan sebagian hartanya. Ia wakafkan sebagian harta yang dia miliki. Tetapi belum tentu ketika kita sukses sebagai seorang kaya juga akan sukses sebagai seorang miskin. Sukses sebagai orang yang kaya, ada yang kemudian gagal ketika jadi orang miskin. Ketika jadi orang yang tidak memiliki harta, dia menggerutu, dia mendongkol. Kita memarahi orang lain, kita menyalahi anak, kita menyalahi istri, kita menyalahi orang tua, bahkan sampai ada menyalahi Allah. Tidak sepenuhnya pasti berhasil. Begitu juga sebaliknya. Ada orang yang sukses menjadi orang miskin. Ketika dalam keadaan miskin, ia selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Duha tidak pernah ketinggalan, tahajud selalu ia lakukan, baca Al-Qur'an tidak pernah terlewatkan dalam hidupnya. Tetapi ketika menjadi orang yang memiliki harta, ia menjadi lupa. Bahkan tidak banyak kita lihat, tidak sedikit kita lihat orang yang kemudian dia memiliki harta, dia menjadi sombong, dia menjadi angkuh. Dia merasa bahwa apapun harta yang dia miliki sepenuhnya adalah hasil usaha dia tanpa ada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah yang berbahagia, lain lagi halnya, ada orang yang sukses ketika dalam keadaan sehat. Ketika sehat, selalu melaksanakan salat berjamaah. Ketika sehat, tidak pernah lupa untuk membaca Al-Quran. Ketika sehat, selalu membantu orang lain. Tetapi, ia gagal ketika sakit. Ketika sakit selalu menggerutu. Ketika sakit ia memaki. Ketika sakit ia mencerca orang lain. Gagal. Sukses sebagai orang sehat, tetapi gagal sebagai orang sakit. Di sisi lain begitu juga sebaliknya. Ada orang yang justru dia sukses menjadi orang sakit, tetapi gagal menjadi orang sehat. Ketika sakit, ia selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sakit, ia selalu bersedekah agar sehat. Ketika sakit, ia selalu membantu orang lain. Tetapi ketika sehat, ia lupa. Ia lupa dengan nazar-nazarnya. Ia lupa dengan kebiasaan-kebiasaan yang selalu ia lakukan. Begitu juga sidang jamaah yang berbahagia. Ada orang yang sukses ketika menjadi seorang pejabat. Ketika menjadi pejabat, tanda tangannya benar-benar berfungsi untuk membantu orang lain. Ketika dia menjabat, ia benar-benar bertugas sesuai dengan tupoksi tugasnya sebagai sebuah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia menjabat, ia tidak sungkan untuk membantu orang lain dan memfasilitasi segala kebutuhan sesuai dengan peraturan yang tentukan. Tetapi gagal ketika non-job. Gagal ketika tidak menjadi pejabat. Tidak bisa bekerja sama dengan orang lain. Ia tidak bisa menghormati pekerjaan orang lain. Ia sirik dengki melihat keberhasilan pekerjaan orang lain.
Namun tentu ada juga sebaliknya. Ada orang yang dia sukses ketika tidak ada jabatan. Ia selalu memberikan masukan, ia selalu memberikan kontribusi, ia selalu mendukung segala aktivitas kegiatan demi perbaikan dan sebagainya. Tetapi ketika dia menjabat, ia lupa bahwa dulu dia adalah orang yang menerima masukan orang lain. Hari ini tidak lagi menerima masukan dari orang lain. Ia lupa bahwa dia seharusnya ikut membantu orang lain, tapi dia mengabaikan kegiatan-kegiatan untuk membantu orang lain. Sidang jamaah yang berbahagia, untuk mencapai sukses itu memang sangat susah. Terkadang kita sukses dalam kesenangan, tetapi kita tidak sukses, tidak siap dalam kesusahan. Sidang jamaah Jumat yang berbahagia, lantas kalau begitu kita berada di posisi mana? Silakan kita melakukan introspeksi diri. Kita berada di posisi mana? Sidang jamaah yang berbahagia, tentu setiap orang menginginkan untuk sukses setiap saat, untuk sukses dalam segala hal, untuk sukses kapanpun dan dimanapun. Sukses menjadi orang kaya, sukses juga ketika dalam kondisi miskin. Mari kita melihat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Hakim dari Ibnu Abbas, yang disahihkan oleh Albani, yang artinya bahwa kenalilah Allah di waktu lapang, maka Allah akan mengenalmu di waktu susah. Kita diminta untuk selalu mengingat Allah, untuk mengingat Allah di waktu senang kita, di waktu lapang kita. Kalau kita bersikap seperti ini, berbuat seperti ini, maka pasti Allah akan mengingat kita dikala kita susah. Karenanya sedang jamaah yang berbahagia, di saat kita masih diberikan anugerah kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita manfaatkan, kita fungsikan kesehatan yang kita miliki ini untuk perbuatan-perbuatan kebaikan, untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat hari ini kita masih diberikan keluangan harta, mari kita berinfak, kita bersedekah, kita menyisihkan sebagian harta kita buat anak yatim, buat fakir miskin, buat lembaga pendidikan, buat tempat-tempat ibadah, untuk buat segala hal kebaikan. Ketika hari ini kita masih punya jabatan, maka mari kita manfaatkan, kita optimalkan jabatan itu untuk kebaikan-kebaikan bagi kemaslahatan umat. Sidang jamaah yang berbahagia, terakhir, bahwa apapun yang kita miliki, apapun yang kita rasakan, apapun yang kita nikmati, maka sesungguhnya semua adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita punya kedua tangan, tangan ini adalah amanah. Kita punya kedua mata, mata ini juga amanah. Kita punya anak, kita punya istri dan lain sebagainya. Itu juga amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Tentunya sedang jamaah yang berbahagia, karena ini adalah amanah, karena ini adalah titipan, maka tentu di suatu waktu titipan itu akan diambil. Tidak ada salahnya untuk kita sesekali memperhatikan bagaimana tukang parkir. Tukang parkir, ketika kita parkir mobil, ketika kita parkir Honda kendaraan kita, maka tukang parkir
dengan senang hati, dengan muka tersenyum, ia mengarahkan posisi parkir kendaraan kita. Tetapi sedang jamaah yang berbahagia, dia tidak merasa memiliki kendaraan tersebut. Dia tidak merasa memiliki Honda tersebut. Bahkan dia dengan sangat senang hati ketika kita mengambil mobil kita, ketika kita mengambil Honda kita, tidak ada tanda-tanda keluh kesah dari tukang parkir itu. Justru dia dengan senang hati, dengan muka yang ceria, mengarahkan kita untuk keluar dari lokasi parkir. Sidang jemaah yang berbahagia, mudah-mudahan tausiah ini bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi khatib sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim.